Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'ala 'ibadihi bi mawasimit tha'at wa ja'alaha uddatan lis-salihin wa tazawwadu fiha bil a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله كافة للناس أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال عز من قائل في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. معاشر الجمعة، أسعدكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون وخاب الطاغون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang tiada terhingga. Dari nikmat yang sekecil-kecilnya ataupun nikmat yang sebesar-besarnya, maka tetaplah kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat yang mudah untuk diucapkan dan berat timbangannya di hisab yaumil qiyamah. Kita sambungkan hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian marilah kita bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu selawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan 10 rahmat sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersegera melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Kemudian kita berhati-hati terhadap hal-hal yang makruhat dan mustabihat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi hamba-hambanya aturan-aturan yang akan membawa hamba-hambanya itu menuju kepada kebaikan dengan berupa petunjuk keselamatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat berupa beberapa ibadah dan muamalah. Ada ibadah-ibadah yang wajib dilaksanakan seperti ibadah puasa, salat, zakat, haji yang merupakan ibadah bagi setiap individu. Kemudian ibadah yang lain yang sifatnya umum yang sering disebut dengan al-ibadah an-amah atau juga disebut dengan ibadah ghairul mamdhah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini?
Yang dimaksud dengan ibadah adalah at-taqarrubu ila Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal 'amalu bima adina lahu syari'ah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang dan mengerjakan apa-apa yang diizinkan oleh syariat. Oleh karena itu, maka ada kaidah fikih yang sering kita dengar, yaitu al-ibadatu tatafadalu bi'tibari ma yaqtaribu biha minal masalih. Artinya ibadah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan maslahat yang menyertainya. Hadirat-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini menunjukkan bahwa setiap ibadah memiliki tingkatan keutamaan tergantung pada kemanfaatan dan kebaikan yang dikandungnya. Maka semakin besar maslahat, maka semakin tinggi pula kedudukannya. Contoh ibadah salat. Salat yang dikerjakan oleh seorang mukmin dengan benar, maka orang yang mengerjakan salat itu akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bagi orang yang melaksanakan puasa, contohnya, puasa itu akan berpengaruh besar bagi pelakunya, maka jiwanya itu akan terbentuk akhlak yang mulia, terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela seperti melakukan namimah, ghibah, adu domba dan perbuatan-perbuatan lainnya. Ibarat kata bahwa orang yang melaksanakan ibadah itu akan memiliki keistimewaan dari sikap yang ditunjukkan kalau dia betul-betul melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang akan menampilkan beberapa hikmah dan manfaat bagi pelakunya. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji misalnya, dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti saling mengancam, bertengkar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan perbuatan itu perbuatan disebut. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita laksanakan salah satu ibadah sir, ibadah rahasia yang bertujuan untuk mengantarkan seorang hamba menuju kepada derajat takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan panggilan terhadap orang-orang beriman, lalu menutupnya dengan panggilan agar kalian senantiasa bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala berharap orang-orang yang melaksanakan puasa itu derajatnya menjadi orang yang istimewa, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang tinggi, yaitu perbendaharaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang beristimewa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita klasifikasikan kembali hukum-hukum puasa, maka kita akan dapatkan beberapa hukum puasa. Pertama, puasa wajib, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang sudah balik berakal,
seperti pelaksanaan ibadah Ramadan. Kemudian yang masuk kepada puasa wajib berikutnya adalah yaitu puasa qadha dan puasa kafarat, kemudian puasa nazar. Kemudian puasa sunnah, artinya hukum puasa itu adalah sunnah, seperti pada saat pelaksanaan puasa Yaum Arafah. Kemudian 7 hari di bulan Syawal, dan juga puasa-puasa lainnya seperti puasa makanan, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Baligha ataupun puasa Daud. Kemudian puasa yang hukumnya makruh adalah puasa yang mana orang itu melakukan puasanya di hari Jumat tanpa membarengi puasanya dengan hari Kamis atau hari sebelumnya atau hari setelahnya. Maka puasa yang dilaksanakan orang itu adalah disebut dengan puasa makruh. Kemudian puasa yang masuk kepada puasa haram adalah puasa yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu saat Idul Adha dan Idul Fitri, dan juga puasa yang dilaksanakan seperti orang-orang zaman dahulu seperti puasa pagi geni, yaitu berpuasa berturut-turut tanpa berbuka dan bersahur seperti pagi geni yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian dari beberapa ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala seperti pelaksanaan puasa, ada hikmah yang akan nanti kita terima. Orang yang berpuasa adalah mereka akan terdidik jiwanya menjadi manusia yang mampu untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Orang yang mampu jiwanya mensucikan diri dari hal-hal yang tercela, maka orang-orang yang berpuasa itu laksana orang yang terbebas dirinya, yang mampu dirinya terbentengi dari hal-hal yang membawa kepada kemungkaran. Oleh karena itu, maka berbahagialah bagi orang-orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lantaran ibadah puasanya itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang, dia akan menyadari bahwa dirinya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas sekecil apapun yang dia lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 281 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Waspadalah terhadap satu hari, yaitu kiamat, yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan, dan demikian, dan mereka tidak akan terzalimi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu patut kita sadari kembali bahwa apa yang dilakukan ini bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk memberikan beban kepada kita, tetapi kita
diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memelihara diri kita dari segala perbuatan-perbuatan destruktif yang nanti tidak hanya membahayakan diri kita tetapi juga membahayakan orang lain. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang terbaik, ibadah yang paling istimewa, dan nanti kita dapat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita mohon, kita ingin masuk surga, bercita-cita ingin masuk surga, namun kita kemudian lalai, lupa untuk lalai untuk membaca Al-Quran. Maka ini adalah cita-cita yang semu yang kemudian hanya angan-angan belaka. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan hal ini karena perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nannahu ala ma